Baik, ada dua pertanyaannya. Yang pertama, mayoritas ulama, sebagian besar ulama berpendapat apabila bangkit dari ruku maka posisi tangan itu lurus saja ke bawah. Itu pendapat mayoritas ulama. Kemudian ada sebagian kecil ulama kita yang berpendapat ketika bangkit dari ruku maka posisi tangan itu disedekapkan. Nah, sebelum saya jawab gimana antara imam dan makmum, saya jelaskan dulu kenapa ada yang berpendapat begitu, supaya kalau kita melihat kan tidak merasa aneh. Paling tidak ada dua alasannya. Alasan yang pertama, ada sahabat Nabi namanya Wa'il bin Hujur. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat mengambil tangan kiri pakai tangan kanan, lalu meletakkan kedua tangannya di dadanya. Itu kata Wa'il. Jadi beliau mengatakan, saya lihat Nabi kalau salat itu bersedekap, kira-kira sederhananya begitu. Nah, sehingga dipahami hadis itu secara umum bahwa di dalam salat tangan itu di dada, kecuali kalau ada hadis yang menjelaskan di posisi tertentu dalam salat tangan bukan di dada. Contoh, kalau ruku ada tidak hadisnya yang menjelaskan di mana tangan? Kan ada. Oh, kalau ruku itu tangan diletakkan di lutut. Kalau sujud ada tidak hadisnya di mana tangan diletakkan? Oh, ada. Kalau sujud tangan itu diletakkan di lantai di tempat sujud. Kalau duduk ada tidak hadis yang menjelaskan di mana tangan diletakkan? Oh, ada. Ya, ketika duduk tangan itu diletakkan di paha. Kalau misalnya kita berdiri bangkit dari ruku, ada tidak hadisnya di mana tangan diletakkan? Ternyata tidak ada yang secara spesifik menyebutkan di mana tangan itu diletakkan. Karena tidak ada hadis yang secara spesifik menyebutkan, oh dipahamilah. Kalau begitu kembali kepada hadis umum tadi yang mengatakan bahwa tangannya Nabi itu di dada. Itu alasannya yang pertama. Alasannya yang kedua, dipahami bahwa ketika bangkit dari ruku maka kembali ke posisi semula. Bagaimanakah posisi semula kita sebelum kita ruku? Kan begini tadi sebelum ruku. Setelah itu kita ruku. Kalau kembali ke posisi semula, oh berarti bersedekap lagi. Itu paling tidak dua alasannya. Tapi sekali lagi, mayoritas ulama berpendapat kalau bangkit dari ruku, kedua tangan itu lurus saja. Nah, terus gimana cara menjawab tadi dua alasannya itu? Gini. Yang dimaksud di hadis oleh Wa'il bin Hujur bahwa Nabi itu bersedekap yaitu setelah takbiratul ihram sampai sebelum beliau ruku. Itu yang dimaksud, bukan pada saat bangkit dari ruku. Terus kenapa tidak ada keterangan khususnya? Karena posisi tangan normal saja. Ketika posisi tangan normal berarti tidak usah dikasih keterangan khusus. Kan seperti itu, Pak. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang dimaksud dengan kembali ke posisi yang semula itu bukan berarti kembali bersedekap, tapi tulang punggungnya yang kembali diluruskan. Kan sebelum ruku punggung lurus, Pak, begini ya. Sebelum kita lurus ini punggung. Kemudian kita ruku. Maka pada saat bangkit dari ruku itu tulang punggung mesti lurus kembali. Karena ada sebagian orang itu kadang-kadang bangkit dari ruku tidak lurus punggungnya. Cuma setengah berdiri saja langsung sujud. Nah, yang begini tidak sah salatnya. Karena i'tidal itu rukunnya salat. Karena itu saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama bahwa ketika bangkit dari ruku tangan itu lurus saja ke bawah. Nah, itu yang pertama. Sekarang saya masuk ke pertanyaannya. Tapi bagaimana kalau misalnya imamnya begini posisinya? Apa kita juga sebagai makmum wajib begitu? Tidak. Yang wajib diikuti itu adalah posisi imam. Tapi bagaimana cara dia mengambil posisi itu tidak wajib diikuti. Yang diikuti, Pak, yang jelas terlihat. Ya, saya kasih contoh ya. Misalnya, kalau sudah takbiratul ihram, di mana tangan diletakkan? Kan ada 4 pendapat ulama paling tidak. Mazhab Malikiyah lurus saja. Hanafiyah di atasnya, di bawahnya pusar. Ada lagi di atasnya pusat tapi masih di bawah dada, Mazhab Syafi'i. Sebagian ulama bahkan di atas dada.
Bahkan di luar dari 4 mazhab ada yang dekat sekali ke leher. Nah, terus apakah makmum harus sama posisi tangannya imam? Tidak mesti. Yang mesti itu sama-sama berdiri. Tapi bagaimana cara berdirinya tidak mesti sama. Sama juga Pak. Kalau imamnya bangkit dari ruku, i'tidal berdiri lurus, makmum juga berdiri lurus mengikuti imam. Tapi bagaimana caranya berdiri itu tidak mesti sama. Sama juga Pak kalau kita duduk. Kan gini Pak ya. Duduk dalam salat itu ada duduk iftirash, yang duduk dengan kaki kiri dihampar terus diduduki. Ada duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu pantatnya nempel di lantai. Nah, ulama kan beda-beda mana yang lebih baik, iftirash tawarruk. Tapi saya langsung ke contoh. Kalau menurut mazhab Hanabilah, kalau salat itu cuma 1 kali tasahudnya, seperti salat Jumat, salat subuh, salat-salat sunnah pada umumnya, maka duduk yang terbaik duduk iftirash. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang kita amalkan di Indonesia kan tidak. Sekalipun cuma 1 kali tasahudnya, tetap duduknya tawarruk. Jadi kalau kita misalnya salat subuh, salat Jumat, kan duduknya tawarruk Pak ya, yang pantat kita menempel di lantai. Tapi kalau dalam mazhab Hanabilah tidak. Duduk di atas kaki kiri yang dihampar. Nah sekarang taruhlah misalnya kita pergi umrah, terus imamnya karena mengikuti mazhab Hanabilah duduknya iftirash. Apa kita juga mesti duduk dengan cara seperti itu? Tidak. Karena cara duduk itu tidak bisa kita lihat dengan mudah. Yang bisa kita tahu dia sementara duduk. Ya, jadi yang diikuti duduknya, tapi bagaimana cara duduknya tidak mesti sama. Sama juga tadi, yang diikuti pada imam itu i'tidalnya, dia bangkit dari ruku berdiri lurus. Tapi bagaimana posisi tangannya ketika berdiri tidak mesti sama. Mungkin itu Pak, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini mungkin jamaknya yang ditanyakan ya, bukan kasarnya. Ya, kita posisi dari rumah sudah dijamak balik ke gedung. Iya, menjamaknya kan menggabung, bukan mengkasarnya, bukan meringkas rakaat. Iya, meringkas. Meringkas juga 2. Isya, 2 Oh, rakaat. itu berarti dijamak dan dikasar juga. Iya. Baik. Saya perjelas itu Pak karena begini. Mesti dipisahkan pembahasan antara mengkasar dengan menjamak. Mengkasar itu artinya meringkas rakaat, yang 4 dijadikan 2. Yang bisa dijadikan 2 kan cuma 3 salat wajib saja, zuhur, asar, isya. Karena itu yang 4 rakaat. Karena salat itu tidak mesti dijamak dan dikasar sekaligus, bisa cuma dikasar saja tanpa dijamak, bisa dijamak saja tanpa dikasar. Ya, makanya saya pisah bahasanya. Nanti akan masuk ke jawaban pertanyaan tadi. Nah, kalau untuk kasar, meringkas rakaat salat, satu-satunya penyebab salat itu boleh dikasar atau bahkan disyariatkan dikasar adalah safar, perjalanan. Tidak ada penyebab lain. Jadi hanya karena perjalanan saja salat itu boleh dikasar. Tidak boleh Pak salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat kecuali bagi seorang musafir. Itu pun jika betul-betul telah mengadakan perjalanan, bukan di rumah. Kalau kita masih di rumah ini, masih di rumah Pak. Ayo mau Kak berangkat sebentar deh. Salat zuhur memang Pak 2 rakaat. Wih, tidak boleh dulu 2 Pak, karena belum musafir ini, masih di rumah. Nanti betul-betul di perjalanan baru boleh kita kasar. Misalnya mau ke Parepare ini, di rumah jangan dulu Pak 2. Nah, kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan Sudiang ini. Begitu sampai di Maros, masuk waktu zuhur, kita singgah di situ salat zuhur, sudah bisa 2 rakaat karena sudah di perjalanan. Itu untuk kasar. Jadi saya ulangi, satu-satunya penyebab salat itu boleh dikasar, boleh diringkas rakaatnya hanya karena perjalanan. Sekarang kita pindah ke jamak. Jamak artinya menggabungkan 2 salat dikerjakan di satu waktu. Misalnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur atau dikerjakan di waktu asar. Bisa tidak dikasar Pak, dijamak saja. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Ya, bisa juga dijamak dan dikasar juga. Tapi kalau mau dikasar juga harus ketika kita musafir. Jadi sekali lagi satu-satunya penyebab salat itu boleh dikasar hanya karena musafir. Jadi tidak bisa misalnya ada acara pesta pernikahan ini,
Nah, kita salat memang di rumah, salat zuhur 2. Setelah itu salat asar lagi. Kenapa di kasar? Nah, tidak mau mengadakan perjalanan. Kalau menghadiri acara pernikahan dekat-dekat saja di gedungnya, maksudnya itu bukan musafir namanya, bukan, tidak boleh mengkasar. Nah, tapi kalau untuk jamak saja tanpa kasar ini, sekarang menjamak saja, menggabungkan saja. Kalau jamak penyebabnya bukan hanya safar. Safar itu hanya salah satu. Masih ada yang lain, apa itu? Hujan deras. Jadi kalau misalnya terjadi hujan deras, itu salat boleh dijamak. Katakanlah misalnya kita sudah di masjid ini seperti sekarang sholat maghrib, deras sekali hujan, Pak, deras sekali hujan. Bisa setelah salat maghrib itu dilanjut dengan salat isya. Tapi mungkin tidak ada yang berani melakukan itu. Di masa Nabi pernah, karena hujan deras. Bisa juga salat itu misalnya dijamak misalnya karena kita sakit. Karena kita sakit, susah melaksanakan salat wajib sesuai dengan waktunya. Boleh dijamak, Pak. Boleh dijamak. Tapi tidak boleh dikasar. Tidak boleh dikasar. Hanya boleh untuk dijamak saja. Bahkan mohon maaf, ini sebetulnya kadang-kadang saya agak beratlah sampaikan ini hadis. Karena saya khawatir dijadikan orang untuk bermalas-malasan. Cuma kalau saya tidak sampaikan seperti menyembunyikan ilmu juga, menyembunyikan hadis. Ada hadis itu, Pak, di Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Abbas. Nabi pernah menjamak salat zuhur dan asar tanpa sebab. Ya, saya kadang-kadang, Pak, agak berat itu sampaikan hadis sebetulnya. Coba biasa juga saya lihat jamaahnya. Kalau saya perhatikan baru-baru, artinya tidak terlalu sering isi pengajian di situ, belum terlalu paham kondisi jamaah, jangan dulu sampaikan, nanti menjamak terus. Ya, tapi kalau sering rajin-rajin ini jamaah, insya Allah tidak akan salah paham. Dah saya sampaikan saja hadisnya. Hadisnya di Sahih Muslim dan itu sahih. Nabi pernah menjamak zuhur dan asar dari Abdullah bin Abbas tanpa sebab. Artinya tanpa Nabi sebutkan itu alasannya apa dijamak. Terus ketika Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi melakukan itu? Boleh katakan, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Tapi cuma dijamak, tidak dikasar. Jadi zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Cuma kata Imam Abu Hanifah, itu sebetulnya bukan jamak hakiki. Bukan jamak yang sebenarnya. Itu jamak suwari, jamak secara kelihatannya saja jamak, sebetulnya bukan jamak. Menurut Imam Abu Hanifah. Maksudnya apa? Nabi salat zuhur itu di akhir waktu. Jadi sudah akhir waktu zuhur ini. Nabi salat zuhur di situ. Begitu selesai salat zuhur, masuk juga waktu asar. Maka dilanjutlah dengan salat asar. Kelihatannya dijamak padahal tidak. Zuhurnya tetap di waktu zuhur, asarnya tetap di waktu asar. Cuma zuhurnya di akhir waktu, asarnya di awal waktu. Itu kata Imam Abu Hanifah. Tapi ulama lain memahami tidak, ini betul-betul jamak. Saya lebih cenderung sih, Pak, bahwa ini betul-betul jamak. Cuma ini kan kasus sekali-sekali saja. Satu kali itu. Jangan karena ada satu kali peristiwa ini, terus itu yang kita lakukan terus menerus. Sementara sekian banyak hadis, ratusan hadis bahkan ribuan hadis mungkin, yang menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan salat wajib itu tetap sesuai dengan waktunya masing-masing. Artinya, Pak, begini, kalau misalnya sekali-kali kita lakukan, ya bolehlah. Betul-betul susah kita lakukan ini salat pada waktunya, bolehlah. Tapi hanya dijamak, jangan dikasar, jangan dikasar. Mungkin itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Ada lanjutannya? Tidak ada. Cukup ya. Allahu a'lam bishawab.